Apa bedanya dengan lawarnya ya lawar kue? Kenapa raga harus main? 5 SD itu pertama kalinya pulang mabuk, Pak. Kelas 5 SD. 5 SD sudah 5 mabuk. SD. Cuman Disclaimer ya, mohon ini tidak ditiru. iya nak ngorang, iyan sing gelam sing kesuwed gitu. Tapi bukan berarti harus gelem malu ya. Nggak, Oke, tapi ya. kalau ada kasus. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu. Karena setelah sekian purnama saya menunggu kehadirannya di Oke Made. Salah satu sosok yang saya kagumi, juga sekaligus jujur aja ya, saya kadang benci juga sama dia. Bencinya kenapa? Karena orang ini kok banyak banget ya idenya, banyak banget ya kerjanya. Kita ketemu dengan Gede Sutaya alias Pai. Oke, kita sebut Pai aja ya. Keras aja Sutaya doang. Kita ulang. Oke. Kita ketemu dengan Gede Sutaya alias Pai. Oke, Pai jadinya. Ya. Pai, apa kabar? Astung Karya selalu baik, Pak. Ini kalau saya kenal Pai ini, makanya saya tadi bingung, kita start dari mana ya? Tapi kita mengenal sosok Pai aja. Karena dia, kalau saya bilang multi talent, ya. Fotografer, ya. Tukang syuting, iya. Penyanyi, iya. Musisi, iya. Pernah buka kafe juga, iya. DJ juga, iya. Content creator juga, iya. Apa yang ada di Pai gitu. Oke. Nah, tapi kita ingin tahu juga Pai, ini banyak yang nanya dari dulu. Pai itu asli dari mana sih sebenarnya? Asli Singaraja, Sawan. Cuman lahirnya di Denpasar, dari kecil di Denpasar, Pak. Berarti anak orang sih anak Badung gitu, orang kalau Denpasar anak Badung, Denpasar aslinya. Cuma ada istilah keturunan dari Buleleng jadi. Getih Buleleng, Getih Buleleng. Oke. Nah, yang unik dari Pai, biasa orang pasti kok ngelihat tampilan. Dan cenderung kalau orang bilang ini kan stigma ya, walaupun maksud betul. Matato, misi tindik segala macam gini gitu. Asalnya nih nakal nih, benar kayak itu bisa. Nah, boleh kita telusuri dari masa kecilnya dulu deh. Bisa ceritakan masa kecil gimana? Kecil di Denpasar. Terus mulai SD. SD itu di Penate juga dekat rumah. Nah, mulai kenakalan itu di kelas 5, Pak. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nakalnya, saya sih jadi gini kok. Nakalnya ini bukan karena merokok ditampar lalu ngelapor polisi kayak gitu ya. Karena pas itu lingkungan di rumah tuh tiang SD itu bukan main dengan teman sebaya, Pak. Yang ejak nikelihan. SMP, SMA, timpal-timpal beliannya diminum gitu. Jadi 5 SD. 5 SD itu pertama kalinya pulang mabuk, Pak. Kelas 5 SD. 5 SD sudah mabuk. Cuman disclaimer ya, mohon ini tidak ditiru. Iya, jangan tuh. Oke, lalu? Nyata jalan-jalan waktu, cuman masuk SMP itu udah beseng ide aja orang tua. Oke. Karena mulai bisa bekerja atau apa ada aktivitas? Pas itu ada kak ngelah perusahaan Togog di Penatih. Kalau alih di buku sejarah tuh ada namanya Ketut Griyo. Iya. Tungai Togog, yang itu ngamplasin Togog, 10.000. Tahan dulu. Nanti tambah ya ketanibahnya. Togog sama dengan patung. Oke, lanjut aja. Iya, soalnya siapa tahu Gensis kan. Togog. Oke, lanjut. Tuh, 10.000, 15.000 dipakai. Tahun berapa itu? 2004. Karena kok di awal uang segitu udah cukup gede apalagi untuk anak SD. Oke. Yang udah masuk SMP dong, Pak? SMP. 2004. Oke. 2004 gue mulai megae lah. Tiap hari dapat upah 10.000 sekitar tuh. Nggak, selesai Togog baru, Pak. Sampai jadi. Peragatan sih arawan tuh. Gitu. Berarti belajar ngukir? Sing ngamplas kan. Oke. Tuh pakai masuk sampai 2006 lulus SMP masuk di SMKI. Berarti bisa dikatakan waktu SMP itu masuk dengan biaya sendiri. Ya karena SPP sing cuma namun bekal. Bekal ada udah enggak minta orang tua. Oke. Karena seni itu akhirnya lanjut ke SMKI. Jurusannya sama? Enggak, di SMKI itu pertama jurusannya megambel. Megambel karena paman itu komposer juga, komposer musik. Musik tradisi. Jadi diarahin ke mau. Masuk di SMKI sampai kelas 2. Kok medasan masuk.
Setelah SWOT tuh... SWOT itu artinya memang diam-diam dia nggak masuk atau menyatakan mundur dari sekolah? Menyatakan mundur dari sekolah, tapi diam di rumah 3 bulan. Mana sih? Lagi masuk ke sekolah itu cuman nyari musik. Pindah berarti dari gamelan, kerawitan ya dulu, ke musik akhirnya. Ke musik modern. Ya. Itu langsung satu kelas sama Get Trias. 3G. Oh, 3G, oke. Gitu. Tapi waktu itu masih nakal? Atau kenakalan udah berubah bentuk? Itu masa-masa paling nakal-nakal Sando, Pak. Boleh diceritakan seperti apa kenakalannya? Kapah Jumah, alkohol tuh pasti. Oke. Berarti makin menjadi alkohol, oke. Karena itu udah pengaruh lingkungan. Itu yang paling keras. Tato, SMA. Tato pertama SMA? SMP kelas 2. Kelas 2 SMP sudah tato? Iya. Itu SMA mulai makin banyak. Terlalu, bukannya gimana ya, sekolah itu terlalu dibebasin, Mbak, kalau di Kokar SMKI, tapi tergantung muridnya. Kalau kamu mau sekolah bebas, silakan sekolah bebas, tapi tetap di kelas, gitu, karena kita dikasih ruang berekspresi. Betul. Yang sing demen ya pelajarannya, kita ajak teman-teman musik tuh bisa orang kan ada kelas, bawa di studio, gitu jelek. Studio dijadikan alasan. Yeah. Oke. Jadi ada guru chat, ini kemana anak musik nih? Di studio, Pak. Karena murid musik itu tidak punya kelas sendiri dia, Pak. Okay. Gabung ajak tari, gabung sama kerawitan gitu dia. Begitu juga dengan pedalangan. Itu kesempatan untuk nyari alibi ya. Tuh ada ensemble nih, ada gini nih. Kalian bawa ajak ke studio gitu. Padahal sing mudiang. Sing. Kenakalan semacam itu gitu jadinya. Oke. Nah, pada masa itu komentar orang tua gimana? Biasanya orang tua kan pasti inguh deh nepuk anak itu. Mungkin karena tiang keras, Pak ya. Bapak sama ibu sing sih, mungkin kakak. Kakak yang lebih galak. Cuman setelah lepas dari SMA tuh mulai berpikir, yang kena ngasane raga sing dari apa, Bu? Gitu. Tamat SMA mulai nggak tamat, langsung keluar lagi. Kenapa nggak diselesaikan waktu itu? Ibarat kan nanggung bina bedik kan baru 2 tahun, ben 1 semester kan mesti bisa. Itu udah di kelas 2 mau naik ke kelas 3. Pas itu kan labil pikiran, Pak. Seng keren seng masuknya gitu pas tuh. Setelah itu lepas keluar. Nah, itu Pak di saat teman-teman ngelamar kerja dengan ijazahnya baru berpikir lagi. Kok rago sing nggak bisa nih ngelamar kerja, gimana caranya nih? Oke, kita buka lapangan pekerjaan sendiri. Gitu. Jadi, makanya fokus di musik. Musik pilihannya artinya? Musik pilihannya pertama tuh ngikut-ngikutin teman. Habis itu kerja di studio musik di Borju tahun 2010. Oke. 2010 kerja di sana. Jadi asisten lah apa ini gitu? Jaga studio, Pak. Jaga studio. Jaga studio recording, jaga studio latihan. Setelah itu lepas dari sana baru jaga distro. Oke. Distro, habis itu kenal lah ke lingkungannya Lolot. Oke. Lolot Band itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Sebelum Lolot balik. Betul ya, masih Solo ya waktu itu? Ya. Oke. Di Lolot masih Solo, di sana baru mulai start semuanya. Pokoknya di sana tuh sempat tak baca, jika hidupmu untuk musik, maka musik akan menghidupimu. Gitu, makin mantap jadi waktu dia memutuskan itu gitu. Di sana kerja di Lolot tuh dari 2012 sampai 2016 kayaknya. Waktu itu ada bayangan sih sebetulnya ibaratnya gini bahasa, cangkel dari apa nih ya? Tuh, sempat. Waktu itu bayangan dia kel dari apa? Atau tujuannya mau jadi apa sih gitu? Penyanyi, musisi, atau masih ngalir aja? Pidan tuh cita-cita sebenarnya, Pak. Cita-cita sebenarnya itu adalah guru olahraga. Guru olahraga. Dulu banget ya, sebelum ada tato, sebelum lepas dari sekolah. Jadi lu nggak sadar di guru olahraga, jadi anak-anak seorang mulai belaga negak gitu. itu cita-cita. Ya setelah itu hilang cita-cita itu akan mengalir jadi musik. Masuk ke musik. Nah, lanjut di Lolot. Di Lolot itu belajar banyak banget Pak di Lolot. Yang kan dia juga punya band underground dulu, namanya Total Vandal.
Saya pernah dengar dan pernah nulis juga itu. Tapi mulai tahun berapa tuh deh? Total Vandal itu dia kalau nggak salah dari tahun 99. Oke, tapi masuknya dia masuk 2013. Ya karena dulu Total Vandal tuh cukup punya nama ya di skena musik indie kan. Oke. Tuh sana 2014 nikah. Kayaknya nggak bisa nih kalau kita keluar dengan gagah keren nggak bawa gitar, mulihnya cuman bau alkohol dan keringat tuh nggak bisa nih. Itu berarti waktu ikut sama Lolot itu 2014, kemudian memutuskan nikah. Ya, 2014 nikah. Oke. Nah kita potong di sana menikah. Ibaratnya kan orang selalu deh. Ini kita skip dulu sedikit ceritanya dengan menikah itu. Pada waktu itu boleh dibilang pekerjaan belum settle banget. Gimana caranya dia meyakinkan orang tuanya dia waktu itu kalau ide panah itu deh? Pokoknya waktu itu aku sama istri ngomong percaya kan ya aku sing mungkin kok kamu mati di tanganku. Oke. Itu pesannya itu. Oke. Kepada orang tuanya nggak sempat ada hambatan atau gimana? Enggak. Sama orang tuanya aman-aman saja. Karena kebetulan mertua baik juga. Menikah. Sambil kemudian tetap makin berpikir seorang debusan namun kini kan mulai nggak ada gunanya. Oke. Lalu kepikiran? Buat band dibentuk sama Lolot tuh namanya RPSG itu Raja Pala Sakit Gigi. Ya. Di sana. Dulu susah banget nyebutnya RPSG apa? Raja Pala Sakit Gigi. Nah, kalau dia udah baca RPSG, susah banget. Gitulah susah. Jadi tapi sebelumnya udah pernah sempat masuk recording rekaman, cuman di band RPSG itu yang tahu bagaimana rekaman profesional. Oke. Jadi waktunya, detailnya kita gimana. Ya, makanya dulu dikenal Pai RPSG gitu ya. Oke. Tuh, jalan-jalan keluar satu album. Ditu mara nawang asane manggung mulai ngabepes waktu itu dapat bagian per personil. Honor pertama kuda waktu dengar sih. RPSG itu dulu banget 2,5 juta. 2,5 juta. Bagi per personil itu malah 500.000. Wah, nefis nih gitu. Mulai merasakan dari karya sendiri. Oke. Habis itu saya jalan. Singkat cerita kan suwed di Lolot ketemu sama Blijun. Oke. 2016 tuh. Iya. 2016 ketemu sama Blijun. Nah, kerja bareng Blijun, sekalian juga bantu-bantu di Stel Peleng. Betul. Masih dengan RPSG-nya waktu itu? Udah nggak, Pak. Udah nggak? Udah sendiri tuh. Pai aja. Udah PN Menteri Pagi gitu. Jadi, Stel Peleng kepikiran buat band. Lahir Keroncong Jancuk. 2016 ya waktu itu? 2016. Oke. Keroncong Jancuk itu lahir 2017. 2016 bergabung dengan Jun, 2017 lahir Keroncong Jancuk. Nah, itu kan saya sepintas masih ingat, tapi banyak mungkin belum tahu deh. Kenapa harus Keroncong Jancuk itu? Karena mendengar kata Jancuk itu kan bagi sebagian orang kuping itu masih agak kok nggak sreg ya. Nah, kenapa nama itu gitu? Ceritanya gimana? Sebenarnya agak nih Pak, agak nih pelih nulis. Kan harusnya Keroncong gitu. Jadi nih KR gitu. Jadi kalau misalnya Keroncong kan membawa pakem ya Pak. Sedangkan kita enggak. Jadi Keroncong Jancuknya itu sebenarnya nama tank TKR. Yang Jancuk. Asalnya dari dulu ya. Tapi ya kok dilihat dari apa istilahnya ilmu asal katanya tidak sesuai dengan yang diartikan sekarang ya. Cuman Jani itu paling lebih aluh kan. Nyanan bes tuh kan orang seram kan beli gitu. Oh Jancuk itu sapaan keakraban untuk. Jadi patut cara belele. Ya, oke. Nastit. Nah, kayak itu modelnya kan oke. Jadi Keroncong Jancuk itu konsepnya waktu itu seperti apa Pak berpikirnya? Keroncong Jancuk itu konsepnya karena gini Pak. Jiwa underground masih ada nih. Gimana caranya ngebuat musik yang harmoni banget bisa diterima sama orang, tapi jiwa tetap frontal gitu. Apa itu semacam pertemuan antara Total Vandal dengan RPSG? Iya. Bisa jadi gitu jadinya. Jadi frontalnya tuh, undergroundnya tuh tak bawa di namanya, di namanya. Terus dan kesan kesan tampilan bandnya. Tapi kalau musiknya yang lebih harmoni. Kan pas zaman itu tuh
Leong Sinatra lagi naik. Betul, lagi naik. Harmonia lagi naik. Iya. Gitu. Yang dengan ya cengeng-cengeng Betul. itu apalagi Beli Jun. Nah, kita menjadi pilihan yang sing nak ngidang Maya Joni Agung paraga bayane. Dengan genre yang sama kan. Kang Wang dari Iya. pilihan kedua second choice kita. Hampir patuh lah gitu. Oke. Tet keluar launching Mejangeran bulan Mei, Juni kita sudah dapat tawaran. Juni keluar, Juli udah dapat tawaran. Mei launching, Juni udah dapat tawaran. Oke. Tawaran dan harga masih di bawah waktu itu. Boom, setelah itu jalan-jalan kok asik nih, kok nyaman. Jalan. Awalnya berarti cuma uji coba kan? Iya. Oke. Cuman di sana udah ngeyakinin teman-teman. Iyan lagunya sing menek dalam waktu 3 bulan selesai. Bubar. Ya, Pembina aman meneh lanjut. Oke. Ngalih personilnya kan waktu itu, Pak? Personil pemain ukulele 2 tuh adik di rumah. Oke. Terus main bass pertama siapa? Oh, ada Mangpur. Terus drummer memang tak aja underground dari dulu. Iya. Vokalis ketemu di Stel Pelek. Dia cewek si dia. Ya. Kita benar-benar dari nol banget. Skill sih. Gitu. Kalau pemain saksofonnya itu aja SMA. Oke. Nah, Anda itu mulai ngerasakan bahwa asalnya cocok diseriusin gitu jadinya. Oke. Karena itu udah. Oke, jadi kita mau suang pes untuk garap lagu Mejangeran pertama, Pak. Mejangeran, terus itu teman tolong syutingin Jap, aku aja yang edit video klipnya. Itu kan modelnya almarhum Bom Bom. Betul ya, Bom Bom yang banyak itu model yang Bom Bom ya waktu itu ya. Iya. Nah, akhirnya kan jalan. Tapi belakangan saya dengar kok ada kata keroncong jancuk rebound. Gimana ceritanya? Mekelu sengena tiba-tiba rebound. Karena berapa tahun ya? 2 tahun kemarin kita mutusin istirahat yuk gitu. Istirahat karena semua punya kesibukan masing-masing, yang fokus dia. Radio Koplo dan fokus ngelipis Pak. Karena ada satu pengeluaran yang besar banget. Betul. Makanya kasih aku istirahat ya teman-teman ya. Kalian istirahat. Nah, ngomong-ngomong soal pengeluaran deh, itu kan ada kaitannya dengan cita-cita dia dulu, terus kemudian dengan keluarga dan segala macam. Waktu itu sempat nggak setelah ketika artinya ini belum mulai ketemu nih, mulai ngeband nyidang kampus, tapi dia masih berpikir bahwa gimana caranya menjaga keluarga hidup. Waktu itu sempat berpikir gitu berarti deh. Sempat. Oke. Jadi masa kelam tuh 2016 ke 2017 tuh Pak. Mungkin Pak tahu Gitara, anak kedua. Iya. Masuk rumah sakit dengan segala biaya yang habis banyak, dan untungnya banyak teman-teman yang ngebantu juga. Wah, nah itu saya masih ingat ceritanya kan, artinya banyak yang simpati lah dan berempati pada gimana perasaannya pada waktu itu deh, ibaratnya berkeluarga lah, panak 2 panak gelem, sementara mungkin secara ekonomi masih dinamis banget, dan perasaan istri gimana waktu itu dia ada sempat artinya mungkin masukan atau mungkin bukan keluar tapi artinya dobor di musik ngalih gani kan misalnya begitu. Tapi untuk larangan pekerjaan tuh nggak Pak? Nggak ada. Orang tua juga nggak. Pokoknya tak seluruh mereka percaya. Oke. Waktu itu 13 hari di ICU itu kan dengan biaya yang membengkak, jalur umum, nggak ada BPJS. Belum ada BPJS. Belum punya, kan baru habis nikah. Dan untungnya semua bisa tak selesaiin. Banyak teman-teman waktu itu kebayangan artinya dia, apa yang terlintas dalam pikiran dia melewati masa-masa sulit itu? Pusing sedang berpikir pasti Pak. Nggak bisa pikiran apa-apa. Pokoknya gimana caranya biar cepat keluar dari rumah sakit ini. Kan sempat karena biaya membengkak, mau tak bawa pulang paksa. Jadi ada teman-teman dari underground juga ngechat Ardan Raka, vokalisnya Disland. Ngoyong deh, Raga sedang berusaha sama teman-teman. Sebisanya tak bantu gitu. Makanya dari sana dah, ini teman-teman memang solid. Jadi ketika mereka butuh pertolongan, saya yang pertama bilang siap apapun itu. Gitu. Nah, begitu lewat masa itu, kenontas COVID kan itu jadinya. Tapi pas COVID nggak ngaruh Pak. Ke saya. COVID orang-orang pada PHK, saya kerja. Malah ketemu di sana. ketemu jadi kira 2 tahun kerja di sana kan di perusahaan kopi itu. Ya. Sempat jadi apa sih bukan endorse, jadi kayak
manajer gitu ya? Apa ya? Tiang endorsement sekalian nyopir. Nyopir. Waktu itu nyopir, nyelasin bener. Ya, untuk mobil kanvasnya. Iya. Oke. Lah dari mana ya? Ngundang Oke. SPG. Sambil jalan jadi. Sambil jalan. Nah, di masa-masa itu deh, dari mulai di Lolop punya band, punya anak dan segala macam itu, balik lagi. Masih nakal nggak waktu itu? Jujur, ya. Karena gini, Pak. Mbak nak nawang. Iya. Uang ada. Gitu. Bisa dikatakan sempat mengalami star syndrome? Tuh, star syndrome nggak? Nggak. Cuma ngerasa aluh ngelipis gitu? Iya. Halo kali dan wanita mendengar. Tapi jadi enggak. Oke. Itu ada sempat berpikiran gitu. Tapi kemudian akhirnya sampai biar lurus ke ceritanya deh. Lurus tuh sampai Jani soalnya masih sakit, Pak. Nah, itu ceritanya gimana gitu deh? Karena bosan kan mungkin. Saya bilang gini, Gede Pai, walaupun dia bilang dari umur 5 tahun mabuk dan segala macam, sempat lama dekat dengan alkohol, merokok dan segala macam. Tapi saya baru dengar ini pertama kali dia bisa sebulan sekarang nggak minum sama sekali. Artinya udah lepas dari alkohol. Itu gimana ceritanya deh? Iya nak orang, yang sing gelam, single sword gitu. Tapi bukan berarti harus gelem malu ya. Nggak, oke. Tapi kalau ada kasus, oke. Tapi mungkin tadi Made nanya. Ya, kejadian tuh gimana? Kejadian asam lambung dia, Pak. Asam lambung kalau kumat tuh bisa 3 hari nggak bisa bangun, Pak. Jadi kerjaan kan terbengkalai, Pak. Okay. Jadi kalau masih tak lakuin hal ini, kayaknya nggak selamat aku nih. Okay. Aku nggak makan, keluarga nggak makan, anak pun nggak bisa ngapain gitu. Itu artinya sempat fatal. Fatal. Nggak bisa kerja, akhirnya baru berpikir itu. Tapi sekarang masih alkohol, cuman ya tuh udah sebulan. Bisa kontrol sekarang. Bisa. Cuman alkoholnya ringan, birlah. Okay. Gitu. Nah, itu kan sampai sekarang orang walaupun nggak selalu betul ya nggak betul, selalu mengatakan bahwa kalau musik kehidupan malam, apalagi jadi DJ, ya ibaratnya nggak seru kalau nggak ada alkohol kan kayak itu. Dulu iya, Pak. Dulu sempat ngerasain hal itu, tapi setelah sekarang kok kayaknya lebih enak kalau kita perform itu dalam keadaan sadar. Gitu. Oke. Kan enakan perform dalam keadaan sadar. Berarti pernah perform dalam keadaan tidak sadar? Sangat pernah. Kan mana hasilnya dari waktu itu? Hancur, Pak. Malu sama venue, malu sama teman-teman yang meluangkan waktu buat datang nonton kita. Ngerasa waktu itu? Ngerasa. Atau setelahnya baru sadar? Besoknya atau ntarnya udah ngerasa, kok kena ya? Karena venue tuh udah ngechat. Bor, kok gitu mainnya? Oh, sedang langsung gitu. Jadi teman-teman buat story, kok hancur ya? Kalau ngeband pernah juga sampai jatuh pandantri. Wih, enggak nih. Makanya sekarang enggak. Tapi kan orang matang nih, apalagi kan satu radio koplo, terus kemudian nge-DJ juga. DJ tanpa minum, rasanya gimana? Kan orang-orang tuh menikmati musiknya, bukan menikmati DJ-nya yang mabuk, Pak. Gitu. Kita kasih dia feel sebaik mungkin. Orang menikmati musiknya. Bukan DJ-nya yang mabuk. Berarti salah besar kalau orang mengatakan kalau nge-DJ sambil mabuk makin seru gitu, enggak gitu ya? Enggak. Menurutku enggak. Sudah kapok, Pak. Mungkin DJ-DJ yang lain ya. Tapi kalau sampai udah cukup gitu ya. Oke. Berarti saya udah mulai berpikir yang disuguhkan adalah kualitas. Ya. Bukan lagi hanya sekedar gaya-gaya, gagahan, enggak gitu ya. Kalau mau, karena gini, misalnya Pak Made minum nih. Minum banyak 1 botol, terus Tiang hanya 1 sloki. Kita tuh sama-sama tidak mencium bau alkohol, Pak. Oke. Jadi ya biarkan mabuk, kita pura-pura, "Hei Bor, siapa?" gitu aja, cukup. Biarkan audiens aja mabuk, kita enggak gitu ya. Yang penting selesai main, nah itu yang penting kan. Tapi deh, kalau dari sekian aktivitas tuh yang masih, artinya masih fokus rutin dilakoni sekarang apa aja deh? Nge-produce musik. Nge-produce musik DJ. Jadi musik kan DJ. Teman-teman DJ itu dia tuh nggak bisa nge-produce lagu sendiri. Yeah. Jadi dia Bantu beli di bikin kita, beli di saya gitu. Kita buatin. Nah, terus kemudian kaitannya dengan keroncong jancuk Reborn itu tadi. Kenapa akhirnya kepikiran untuk menghidupkan kembali? Gini, Pak. Jujurnya, apa sih namanya tuh kemarin agregator. Agregator ya. Kita kaget, Kamisan naik lagi. Ya. Kita masuk, itu udah di platform digital, tungkling notif.
uang masuk dari Tit Music sebesar ini gitu. Ke rekening kan, wes apa nih? Gitu. Padahal bongsa aja lagu itu nilainya lumayan besar. Wes terlalu apa nih nah gitu. Tak kontak teman-teman. Gimana kalau kita jalan lagi yuk? Oke, kita nggak begitu dapat di offline. Di offline lumayan nih digital kita segini ngasilin nih setiap bulan gitu. Oke, cari vokalis. Teman-teman yang jalan. Dulu kan saya yang megang peranan di Jancuk, tapi sekarang udah nggak. Sekarang ada Eka drummer sekaligus dia manajer sama gue. Nah. Ini bentuk lagi jalan lagi. Udah keluar single 2 kemarin. Berarti yang baru formasinya apa? Artinya bagian apa yang baru? Vokalis saja. Yang lain musisinya masih. Oke. Vokalisnya sekarang siapa? Namanya Oming. Oke. Udah keluar single baru dan mau diseriusin lagi sekarang jadinya. Ya. Karena lumayan mau tidak mau ternyata di digital UUD tuh ya. Tetap akhirnya UUD gitu kan ujung-ujungnya juga kan gitu. Ya ini kan kita realistis saja kan. Artinya memang itu menghasilkan, kenapa enggak kan gitu. Tapi apa bedanya Keroncong Jancuk tahun 2017 dengan sekarang? Bedanya tuh di nuansa ya, Pak. Nuansa musiknya tuh kita lebih ngambil ke pop. Ke pop karena sudah berumur lebih soft ini gitu. Lebih soft lagi. Oke. Cuman tetap kan ya ninggahang yang koplo-koploan. Tapi seperti di awal musik akan mencari penggemarnya sendiri kok. Oke, intinya itu aja. Ada ya udah yang pop ya pop tetap, koplo Keroncong Jancuk tetap dengan Keroncong Jancuk juga kan itu artinya. Nah, akhirnya kan sekarang gini deh, kalau dirangkum ya dari perjalanan awal sampai sekarang banyak yang sudah pernah dilakukan. Oh ya, bikin soundtrack untuk film juga pernah. Terus buka warung juga pernah dan segala macam. Semua pernah dilakukan. Gimana dia melewati itu dan menikmati proses itu deh? Sebenarnya cuman pengen punya usaha awalnya, Pak. Jadi nggak bisa selalu berpikir ketika kita umur mone ada nak ngugu di musik gitu. Tapi kembali lagi, Aji Joni Agung kan dengan umur segitu masih bisa dia gitu. Ini maunya misalnya buka lawar kemarin. Itu menjadi usahanya istri maunya, angkringan pun gitu, kopi pun gitu. Tapi nggak bisa dipertahanin tuh dah. Kayaknya butuh orang deh yang bikin aja ya. Itu ya sekarang masih fokus di musik aja. Pure di musik aja. Selama ini peran atau dukungan istri seperti apa, Pak? Istri aman-aman saja, kebetulan istri juga DJ sekarang, Pak. Istrinya DJ juga. Kemarin sempat, ini yang lucu nih. Ada salah satu event di Sanur. Nge-DJ bareng? Diserahin, cariin 3 talent gitu dia. Oke, kemarin istri, sekarang Keroncong Jancuk, after partinya Radio Koplo. Woi, diborong banget. Gak apa-apa. Cuma itu teman-teman, panah aja ngecek. Jadi kalian jadinya kan. Jadi karena gini, Pak, jujur biar sing milahan bisa. Iya. Orang yang nggak bisa nge-hire Radio Koplo dengan harganya yang tinggi, dia bisa ada pilihan. Ada Ima juga kan istri. Jadi kapan kamu kesana. Tapi tetap akhirnya kualitas juga kan tetap artinya kan bukan sekedar napang bareng kan nggak gitu. Karena musik yang ku produce untuk Radio Koplo dan punyanya dia itu beda, tak bedain. Gitu. Artinya kalau orang ngambil 2 sekaligus juga merasa nggak rugi kan karena artinya beda alirannya kan gitu. Oke. Nah kalau akhirnya jika P sempat merenung atau flashback lah ke masa lalu, uli cenik gitu nganti posisi sekarang ini. Satu kata apa yang ingin P ucapkan gitu P? Di umurnya uli cenik ini pengalaman sampai jani seperti ini gimana? sempat mikir gini, tapi bukan ke diri sendiri, tapi ke anak. Lalu bilang sama dia, Dek, kalau kamu mau ngikutin jejak Baba, kanggoin kamu nanti punya anak kayak dirimu, coba berkaca, kamu pengen apa? Nggak langsung dapat sekarang gitu. Tapi kalau kamu pengen semuanya instan, ya udah kamu berbenah diri jadi yang lebih baik dari Baba karena dia manggil saya Baba gitu. Dan dia udah ngerti, udah bahkan bisa diajak nyari duit ya, bikin konten ya. Itu kontennya.
Tapi dia secara nggak langsung dia ngewarisin nggak bakat dari bapaknya, mungkin apakah di musiknya, ngelucunya atau apanya? Kalau dia tuh lebih gambar, Pak. Oh, gambar. Jadi cita-citanya sekarang tuh cuman mau jadi tukang tato itu aja. Gara-gara lihat tato bapaknya. Okay. Kalau kakaknya baru menggambar tari di musik dia. Si Gitara yang lebih rebel maunya jadi tukang tato aja. Udah izin, Pak nanti SMA mau tato full kaki ya terserah. SMA sing dadi nih tawa aja sekolahnya ben tempelengnya. Mungkin cuman izinnya aja. nah gini, Pe. Kalau misalnya pengen lihat pengalaman Pe selama ini sejauh ini gitu, Pe, artinya ada nggak, bukan menggurui, Pe, tapi barangkali ada sedikit, ya apakah orang bilang ya insight atau renungnya bisa Pe bagi ke teman-teman gitu, Pe? Itu dah, apa yang kamu lakukan itu harus fokus. Misalnya, Pak, misalnya bikin band. Kan banyak nih ada band. Warung deh, contohnya. Ini ada warung nih, kamu buka warung. Sedangkan di sebelahnya aja juga warung, warung lawar. Kamu warung lawar. Jadi apa yang ngebuat warung lawarmu ini berbeda, biar orang tuh datang ke sana. Sama dengan saya misalnya, banyak kok konten kreator yang lain, tapi brandingnya Depa itu seperti apa. Tak branding diriku beda sama yang lain, sama juga kayak ngeband tuh. Tanpa perlu menjatuhkan ya. Pokoknya intinya fokusin apa yang mau dijadiin uang gitu. Misalnya di musik mau dijadiin uang, ya udah fokus, jangan ngerjain yang lain dulu. Kalau dulu kan saya benar-benar berani ngelepas pekerjaan yang memang bulanan tuh pasti 2 juta. Tain sih mengalami waktu itu selain ngelepas pekerjaan, orang bilang ini ada hasannya cara sing konsisten gitu. Kejap nyemak nih, biar dah ditusuk atau biar nyemak nih, biar dah dikini, biar dah gitu. Karena orang-orang bilangnya gitu, Pak. Penilaiannya kan begitu. Cuman jujur dalam sebuah pekerjaan yang kan musik itu pekerjaan. Tak kasih spare waktu paling lama tuh 6 bulan. Kalau nggak naik, ya nggak usah diambil lagi. Nggak ada perjuangan yang tetap artinya ada perhitungan juga itu artinya. Kalau lewat dari 6 bulan udah rugi gitu, Pak. Ambil jalan lain. Ya, ambil jalan lain. Nah, ada nggak profesi atau hal apa yang belum pernah Pai lakukan dan ingin Pai lakukan sekarang? Bidang profesi maklar udah, maklar motor tapi maklar apa? Maklar motor tapi udah. Apa ya? Atau kalaupun bukan profesi, yang sesuatu yang ingin Pai lakukan, asalnya konten nyoba nih dot kini gitu misalnya. Tadi apa, Pai? Atau dot kemudian misalnya melakukan apa? Dari Balian. Gak. Paling cuman jadi owner spa, Pak. Alasan kenapa? Dia kan keinginan. Iya, keinginan. Nggak, tapi masalahnya kenapa spa gitu? Nggak. Jadi bukan owner spa sih namanya apa? Agent buat berangkatin orang keluar tuh. Oh, kayak agent tenaga kerja kayak gitu. Kebetulan sekarang kan ketemu temen yang kerjanya seperti itu. Kok asik ya. Jadi kita ngebantu perekonomian orang buat di luar. Sekaligus kita dapat penghasilan. Itu kalau yang lain barista udah, sopir udah. Main film udah. Hampir kerjaan Pak ya. Ngejuri sama apa kan? Ngejuri band, tahan. Besi aneh konten Pak. Cita-cita lama tuh bangkitkan lagi. Apa ya? Jadi guru olahraga. Sekarang udah nggak bisa lari kayak. Kemarin sempat lari, sakit gelam langsung. Udah berbeda kondisinya gitu ya. Tapi kalau Pak sendiri sering nggak cerita atau barangkali sharing dengan anak-anak menceritakan pengalaman itu sekaligus ya memotivasi mereka juga. Gitu. Kalau cerita nggak pernah, Pak. Jadi biarin dia tahu ini aja jadinya prosesnya nanti dia tahu sendiri lah. Nggak perlu artinya terlalu dibentuk atau apa gitu ya. Biar dia ngarahin dirinya kemana. Kalau sekarang dia punya cita-cita jadi tukang tato, paling tak arahin kalau kamu jadi tukang tato gini. Tetap diarahkan ke yang positifnya kan itu kan. Nah, ada yang menarik
Pak bilang juga misalnya dari semua pengalaman itu, dari kini, dari gitu dan segala macam, hanya satu kata yang pernah katakan, seni bertahan hidup. Ya, seni bertahan hidup. Seperti apa dia memaknai itu deh? Jadi seperti tulisannya, seni bertahan hidup. Bagaimana kita dari seni bisa mencari makan dan untuk hidup. Oke. Cuman dari seni aja. Oke. Kalau orang lain kan bisnis. Kalau bisnis itu, kalau misalnya jatuh bisnisnya, otomatis ada material yang kerugian, uang gitu. Misalnya kalau seni, kalau kita tidak naik, ya udah kerugiannya cuman paling di tenaga kita promo aja. Tapi seninya ini masih ada. Kalau enggak kita yang naikin, coba kita kasih ke orang lain, kita ada di balik layarnya. Oke. Nah itu kan arti kata seperti itu. Tapi kok dibawa kemudian ke yang Pai katakan tadi, gaya apa kan jemaah? Yang penting bisa bertahan hidup. Nah itu gimana Pai? Karena itu memang, itu karena pertama itu memang penyesalan Pak. Mungkin kalau seandainya sekarang dengan mulus dan tidak ada tato, ada bebatuh secara timpal-timpal dari CPNS. Man gaji bulanan, pensiun, itu kan tunjangan gitu. Nah, ini kan kita ibarat orang tidak bisa kembali ke masa lalu. Berarti Pai sendiri pernah menyesali gitu loh Pai? Pernah, sangat menyesal. Jadi itu udah bilang, ketika teman-teman ngelamar kerja dengan ijazah, Tiang tuh nggak punya ijazah gitu. Apalagi kalau sekarang nih, adik-adik kita tuh, elah ajan, buat dibayarin gitu. Masuk kan gelangan setelah lulus dan punya ijazah itu kan terserah kalian gitu. Intinya ijazah tuh penting lah. Pengakuan diri. Ya, ada berkarya tetap berkarya, hobi yang lain tetap jalan, tetapi soal pendidikan itu penting juga. Penting. Berarti itu juga yang Pai tanamkan ke dua anak itu Pai ya. Oke. Nah, satu lagi Pai, ini kalau Pai sendiri ngelihat bukan artinya kita nggak membandingkan ya. Kalau Pai sendiri ngelihat perkembangan atau kondisi musik berbahasa Bali sekarang seperti apa Pai? Karena setahu saya kan Pai dari awal itu ya dari RPSG segala macam sudah mengalami juga. Dan ada di dalamnya gitu Pai, mengikuti perkembangan itu. Sekarang ini termasuk lama nih bertahan Pak ya. Yang koplo nih. Mungkin dulu ada, cuman nggak se-booming sekarang. Mungkin karena sekarang memang zamannya dan orang tuh ngedengerin musik nggak stres ya. Karena yang penting happy dengan menghibur gitu aja. Tapi bagus. Tapi ada beberapa yang masih bertahan dengan genrenya. Kayak siapa misalnya penyanyi solo Ari Kencana masih tetap bertahan dengan genrenya gitu. Terus band-band yang lain. Cuman saya akui band-band baru yang muncul sekarang tuh proper banget Pak. Oke. Kalau Keroncong Jancuk kan baru proper, baru beli sistem, baru in-ear monitor. Kalau dulu, doman mone sehat mabuk. Oke. Kalau sekarang udah beda lagi arahnya. Udah beda. Dan untungnya, nih, kalau kalian punya band dan punya karya, emang harus masuk gini tuh payung hukum tuh yang dibilang agregator atau apapun itu. Karena udah merasakan ya, udah merasakan. Men, kemarin beli alat di Keroncong Jancuk itu 35 semua dari hasil itu aja Pak. Hanya dari hasil, oke. Boleh ngomongnya? Ya, nggak apa. Ini buat teman-teman, Keroncong Jancuk lagu Kamisannya tuh. Itu naiknya dari Mei ke Juni 2025 ini ya? Juni itu kita narik pertama tuh 29 juta. Wow. Padahal itu lagu lama ya? Itu lagu lama. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah pakai soundnya Keroncong Jancuk di TikTok dan dimanapun itu. Dan itu yang mendorong akhirnya Keroncong Jancuk rebound. Oke. Mudah-mudahan ke depan nggak hanya segitu ya, bisa berlipat-lipat lagi ya. Oke. Coba bayangin semua musisi-musisi itu serius mengelola itu kan. Teman-teman band musisi itu kan lumayan. Saya ada manggung cuma masuk. Oke. Sekasar-kasarnya 2 juta gitu. Yang penting kan cara orang pembusan fokus gitu dan dikerjakan sebaik mungkin gitu. Sing ngidang hanya sekedar sambilan kayak gitu ya. Dan yang paling penting yang Pai bilang tadi juga seperti perumpamaan dagang lawar itu ya. Harus punya ciri khas yang membuat orang lari ke sana. Apa bedanya dagang lawarnya lawar kue? Kenapa raga harus main? Oke. Ya, kita doakan Pai semoga Keroncong Jancuk naik lagi. Radio Koplo tetap jalan.
dan nanti setelah istri anaknya juga ikut jadi penyanyi juga gitu Pak ya. Iya. Oke, loh kan nggak masalah. Jadi sekeluarga. Kayak beli lanang kan? Iya, sekeluarga jadinya. Oke, ya Pak, terima kasih sudah mampir Siap, di Oke Made, obrolan yang menarik dan menginspirasi juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkarya yang lebih banyak lagi dan tetap konsisten di musik. Siap. Dan tetap jangan lupa, salam cangkir, kopi hangat.